ومن فجر أخرج الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول Sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Gus As'ad bin Kiai Haji Muhammad Nur Mata'anallahu bidul hayati, dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Dan para hadirin yang hadir pada sore hari ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan ataupun dipanitiaan oleh majelis rutin setiap Rabu sore sebulan sekali. Majelis Ratib Asmaul Husna, yang mudah-mudahan tujuan kita, niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duduknya kita berkumpul pada sore hari ini dengan tujuan untuk menampakkan kepada Allah kalau kita ini gembira, kalau kita gembira akan lahirnya Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak kerugian sedikit pun, tidak ada kerugian sedikit pun. Baik pikiran kita keluarkan akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenaga kita keluarkan untuk maulid akan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita keluarkan untuk maulid, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ana khairun mukafir, aku sebaik-baiknya pembalas budi. Itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita misalkan kita berbuat baik, mama manusia di sini tidak disebut lagi agama, berbuat baik sama manusia, sama tetangga kita. Ini tetangga kita, wala makasih, bilang makasih kagak, gitu kita bantu gitu, bilang makasih kagak. Itu kalau memang sekiranya kita ikhlas karena Allah, itu akan diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan berharap yang sekiranya itu ucapan dan makasih dari orang yang sekiranya kita bantu, karena akan diganti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana khairul mukafir. Bahkan ketika itu Habib Munzir, almarhum Habib Munzir bin Fuad, beliau mimpi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ketika itu, setelah merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Monas yang mengumpulkan ribuan manusia. Ketika itu Habib Munzir beliau bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat bangganya bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad. Habib Munzir beliau bertanya di dalam mimpinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, senangkah engkau, gembirakah engkau dengan acara kami tadi malam?
Nabi menjawab gembira. Siapakah orang yang paling engkau cintai dalam acara tersebut? Yang bertanya nih Habib Munzir berharap engkau. Jawabannya engkau, karena itu mengumpulkan Habib Munzir berbuat al-musawwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, panitia yang ada di jalanan itu yang aku cintai. Panitia yang ada di jalanan, yang mengumpulkan umbul-umbul, yang memasang umbul-umbul, yang paling capek dalam acara maulidnya Nabi Muhammad. Tuh, begitu. Dipandang sama Nabi. Jangan kita pikir, biarpun kita bikin maulid besar ataupun maulid apa adanya ataupun maulid maulid Turki atau Turki, turu kita itu apa? Itu bagus. Tetap tidak dikucilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal dikucilkan. Nabi anak khairul mukafi. Aku sebaik-baiknya pembalas budi. Kita berbuat baik sama istri kita, kita berbuat baik sama suami kita, berbuat baik sama anak kita, berbuat baik sama tetangga kita, itu pasti yang mengganti adalah Nabi Muhammad. Pasti. Karena beliau sendiri yang mengatakan anak khairul mukafi. Nah ini kita pada sore hari ini dulu di kediaman guru kita Gus As'ad dengan tujuan harapan kita agar senantiasa dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil ataupun besar yang kita buat pasti insya Allah dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diciptakan dari nurillah, dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun maulidnya, ngumpet di mana itu maulid, ketika asrafah itu insya Allah akan dihadirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi diciptakan dari cahaya. Nabi diciptakan dari cahaya. Kita jangan tenggelam pola pikir kita dengan orang-orang bagaimana Nabi ngehadirinnya. Bagaimana Nabi ngehadirinnya. Kalau ada maulid barengan, kan banyak maulid barengan, banyak. Tapi tak ada malam satu, 2 masjid barengan, Al-Barkah sama Al-Akbar. Maulidnya berbarengan. Bagaimana Nabi ngehadirinnya? Nah itu akal yang dangkal. Itu akal yang dangkal kalau kita memikirkan. Orang yang meninggal tiap hari, gimana itu mungkar nakir nanyanya? Orang yang meninggal tiap hari, gimana itu mungkar nakir nanyanya? Bagaimana itu malaikat pencabut nyawa ketika itu meninggalnya berbarengan? Israel bagaimana itu membagi tugasnya? Karena dia diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nur fauqun nur, cahaya di atas lebih dari malaikat. Pasti dihadirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun maulidnya, sebanyak apapun maulidnya, berbarengan berapa titik pun pasti akan dihadirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya cahaya yang diciptakan menggunakan cahaya Allah hanya cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lain. Para anbiya, para rasul, para malaikat, semuanya itu tidak ada yang diciptakan menggunakan cahaya Allah. Karena Allah ini zat yang agung, zat yang mulia, yang maha besar. Siapapun yang berjumpa dengan Allah terbakar, kecuali cahaya Allah sendiri. Allah ini bisa berjumpa dengan cahaya Allahnya sendiri. Maka dari itu Allah menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cahayanya, sehingga tidak heran kita mendapatkan kabar tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi berjumpa dengan Allah. Nabi Musa ini dijulukin Kalimullah. Nabi Musa dijulukin Kalimullah. Orang Nabi dan juga Rasul yang selalu berbicara dengan Allah, mendapatkan kelebihan berbicara dengan Allah. Punya doa, mukanya ke atas, memanjatkan doa, kemudian dijawab langsung dengan suara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan ngomong ke atas, sebenarnya sampai kita nanya, lu udah lama gila kan? Jangan diikutin, jangan diikutin. Mau doa di rumah kita berdoa. Nabi Musa ini yang selalu melihat ke atas berbicara, kemudian dijawab juga dengan suara. Ketika itu ngeram-ram,
Merongrong, bahasa kita tuh merongrong. Pengen jumpa sama Allah, ya Allah, izinkan saya berjumpa dengan Engkau. Jangan Engkau tidak sanggup, terus merongrong. Kalau kita kan melihat anak-anak kita ngerongrong, begitu nggak kasih masih ngerongrong, kan kita cari alternatif ya. Jadi alternatif, mau dikasih cuman tar dulu gitu. Begitu juga ini Nabi Musa. Sampai-sampai ketika itu Nabi Musa ngerongrong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, baik, aku akan izinkan engkau berjumpa dengan aku. Silahkan naik ke Bukit Tursina. Naik ke Bukit Tursina. Ketika naik ke Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan cahayanya. Ketika dipandang oleh Nabi Musa, pingsan Nabi Musa. Bukan 1 hari 2 hari, sebulan pingsan Nabi Musa, tidak sadarkan diri. Dan di dalam riwayat itu bukan cahayanya Allah, itu cahaya yang diciptakan oleh cahayanya Allah, yaitu cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditampakkan kita berupa cahaya Nabi Muhammad, jangan cahaya Allah dulu, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pingsan semua manusia. Semua manusia pingsan. Makanya kita bisa memandang Nabi Muhammad SAW diwujudkan manusia menjadi Nabi akhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru cahaya yang diciptakan menggunakan cahayanya Allah. Kan di dalam Simtudurah dikatakan, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Ya wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan surga dan neraka, sebelum Allah menciptakan akhirat dan dunia, pertama kali menciptakan cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahayanya. Nyanya kembali kepada sang pencipta, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat Jibril dari awal Isra sampai Mi'raj, Isra itu perjalanan malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang dari Palestina. Mi'raj naik ke atas sampai langit ke-7, itu malaikat Jibril menemani. Ketika sampai di langit ke-7, malaikat Jibril ini minta tisah, ya Rasulullah, itra'u, wahai Rasulullah, naiklah engkau berjumpa dengan Allah. Kalau aku ikut bersama engkau naik ke atas, tubuh badanku seluruhnya fatahariku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang sanggup. Hanya Maulana Muhammad, cuman satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang mampu berjumpa dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Tuh, kurang tinggi gimana pangkat nabi kita. Jadi wajar kita. Jadi umat itu harus gembira. Jadi umat itu harus bangga. Jadi umat itu harus bangga. Di dalam Dia Ulami tadi juga dikatakan, semua umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa sampai hari kiamat nanti, semua para anbiya, semua para rasul, semua para a'immah, semua para umat berada tahta liwa'i, berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Biarpun Nabi Adam udah puluhan ribu tahun lalu, jutaan tahun lalu, itu tetap berada menunggu hari pembangkitan yang dipimpin di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Waliwa hamdillahi jalla biyadi, dikatakan di dalam Dia Ulami seperti itu. Waliwa hamdillahi jalla biyadi, Allah memiliki liwa, Allah itu memiliki bendera nanti di ketika hari pembangkitan, namanya liwaul hamdi, liwaul hamid, tulisannya alhamdu, tulisannya seperti itu. Waliwa hamdillahi jalla biyadi, benderanya Allah yang alhamdu itu biyadi, ada di tanganku. Di tangan siapa? Di tangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para anbiya seluruhnya berada di bawah naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita di dunia tidak ada kerugian sedikit pun, tidak ada khosyarah. Khosyarah itu kerugian sedikit pun. Siapa-siapa yang bergembira, siapa-siapa yang andil, baik itu pikiran ataupun tenaga ataupun harta ataupun tempat untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sebelum di akhirat, insya Allah di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui acara yang mulia ini, acara yang agung ini, acara yang suci ini, mudah-mudahan apabila ada keluarga kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, diangkat penyakitnya, diangkat musibahnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sakitnya dijadikan pelipur dosa untuk keluarga kita, dan kita yang masih hidup, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, jadikan kita dibangkitkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qulna wa nabiyina min qabli la ilaha illallah بكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهمك شفاك يا من ليبه يغفر ويرحم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman